Halo semuanya. Aku masuk nggak sih, Beb? Masuk. Oh iya. Halo. Ini jual mahal banget tentang Anissa Aziza punya YouTube channel sendiri. Enggak, soalnya Nggak tuh mau kameranya banget tuh kayak bantu-bantu arah ke suami, sana heran deh. gitu. Jadi aku terpojok. Ini Beb. demi uang susu bayi nanti loh. Adik-adik gue baru balik dari Australia, di mana mereka baru saja menyelesaikan pertukaran hewan yang baru saja menyelesaikan studinya. Dan kita akan ngobrolin soal gue sebagai abang ya, sebagai kakak mencoba mengajarkan mereka gimana caranya supaya cepat dapat kerja. Wow. Hebat. Gimana, Keren, Bang? tepuk tangan. Keren. Oke, pertama-tama kasih tahu dulu dong, kalian ini lulus S1 berarti Iya. dari jurusan? Kamu dulu, sih perlu. Kamu deh, Jurusan ilmu ekonomi. ilmu ekonomi. Jadi dulunya di UI ya? Iya, dulu di UI. Di DO, terus? Enggak. Oh enggak. Ilmu ekonomi juga, terus di UK juga ilmu ekonomi. UK di mana dong? Hah? UK di mana? Jangan semua orang kesannya kayak ngerti pendidikan Australia Di dong. terus dari UI pindah ke Ke UQ UQ. Brisbane. University ambil of? University of Queensland, Queensland. di Brisbane, Australia, ngambil ilmu ekonomi juga. Ilmu ekonomi juga. Kamu? Aku pas di UI ngambil majornya manajemen, terus pas di Australia ya jadi lebih difokusin di marketing. Oke, Tapi jadi sama-sama. mereka lulusan inilah ya, ekonomi dan marketing ya. Bener. Ekonomi itu kalau nggak salah lebih teori ya. Iya, Lebih lebih ke teoritis ya? teori sama ya ke kurva-kurva. Oh, kalau marketing tuh ya bisnis side-nya kan. Iya. Gimana cara jual barang, memasarkan Iya, barang dan lain-lain. Nah, sekarang kalian sudah selesai studinya S1 di Australia. Alhamdulillah semuanya selesai. Udah sarjana, adik-adikku. Akhirnya selesai juga dibayarin kuliahnya sama orang tua. Dan saatnya ke dunia nyata. Real world, guys. Kalian sudah dewasa sekarang, guys. Sedih nggak? Yang adult, Bang. Yang ngedal. Lumayan YA. sih. Kayak lebih seru jadi mahasiswa ya. Ini dia. Ya karena nggak ada beban dulu, zaman abang dulu juga. Tuh Bitsy ngapain sih? Sekarang lagi nyari kerja di Indonesia. Sesusah apa sih emang nyari kerja sekarang? Kalian kan lulusan UI, habis itu lulusan luar negeri. Seharusnya gampang dong dapat kerja. Kayaknya susahnya karena kita ini deh, Bang, nyarinya tuh di bulan-bulan di akhir tahun, jadinya udah pada udah pada tutup buku, udah pada Udah berapa bulan kalian nyari? baru seminggu. Belum belum sampai nyampe seminggu. seminggu deh. Tapi Iya. udah stres banget, udah Kayaknya gabut banget rasanya. Iya, karena kita telat nyari juga deh. Harusnya pas di sana kita udah mulai browsing terus dan pas di segala sana macam kalian udah kan. nyari dong. Aku Soalnya nggak tahu masih- kalau mau balik for good. Iya, aku nggak tahu kalau bakal forget. Sekarang tapi susah nyari kerja sekarang. Abang ada grup teman-teman SMA di mana satu grup itu isinya orang-orang sukses semua. Wow. Udah pada jadi, ada punya perusahaan, ada yang kerja di perusahaan-perusahaan top gitu. Terus abang sebarin CV kamu di grup itu. Nih adek gue lagi pengen nyari kerja gitu. Kok baik. Iya dong. Terus ada yang kontak nggak? Udah nih kontak belum? Ada yang kontak tapi nggak tahu deh temen abang itu. Oh tapi ada yang kontak Tapi kamu. iya. Terus bilangnya? Tapi dia nanya aku adiknya abang itu. Oh nanya? Iya. Dia nanya? Iya. Kok bisa? Gak tahu. Terus aku bilang iya. Lewat Instagram gitu udah. Terus? Iya, terus dia minta kontakku gitu deh. Terus Udah, ternyata kasih. iya dia dari konsultan manajemen gitu. Oh, serius? Iya, cuman ya Cuman kamu nggak mau? masih belum tahu. Karena kamu tiba-tiba langsung disuruh masuk. Yang itu bukan? Iya. Terus kamu jadi curiga? Kan secepat itu. Iya, enggak, soalnya aku masih Kok ada gampang banget gitu Enggak, ya? aku masih ada harapan di beberapa perusahaan, beberapa tempat yang baru aku apply. Oh ini kan siapa tahu ada yang nonton nih. Emang kamu mengharapkan kerja di mana? Hah? Siapa tahu? Siapa tahu bosnya. Iya, siapa tahu Yang bosnya. yang baru aku apply. Yang kamu mengharapkan ya, kamu apply atau enggak lah. Tapi yang penting kamu mengharapkan mau kerja di mana sebenarnya? Perusahaan apa sih? Anggi dulu deh. Kalau Iya. aku lebih mengharapkan kerja di fast moving consumer goods industry. Oh FMCG. Iya, karena itu kan menurutku lebih relate ke field iniku kan marketing. Terus kayak aku interestnya masih di sana sih. FMCG itu kayak kalau kita ke supermarket,
ke Alfamart tuh barang-barang yang cepat tergantikan kan? Iya. Kayak sampo, sabun. Iya, Kamu pasta suka? gigi, iya. Kenapa? Karena kamu selama ini kesulitan beli sabun sehingga kamu perlu dibantu perusahaan. Nggak, kenapa FMCG gitu? Kenapa sih? Gitu. Kan contohnya Unilever lah. Kamu pengen dong kerja di situ. Pengen nggak? Iya, Kamu pengen. malu-malu. Siapa tuh ada bosnya Unilever ya, HR Unilever Iya, lihat. banget kan Gi, Unilever. Iya, kamu tinggal jujur aja bilang aja. Iya, aku suka banget. Suka banget. Karena temen abang banyak di Unilever kan. Dan benefitnya juga bagus kan di situ. Apa kamu emang pengen apanya? Maksudnya kenapa pengen di situ? Karena menurutku pasti itu salah satu industri yang bakal terus berkembang ya, di mana bakal ada inovasi-inovasi baru, terus bakal aku kalau misalnya kerja di sana juga bakal nge-improve skill sama abilitiesku juga, learning sama developmentnya juga bakal dapat banyak banget. Ini jawaban yang sudah disiapkan untuk interview. Kenapa kamu mau di industri FMCG? Udah siap banget ya. Apa ini kan abang kemarin kita di mobil kan jalan-jalan, terus abang ngasih tips soal interview kerja. Karena kan abang sering interview orang nih untuk kerja kan. Abang juga dulu kan juga nyari-nyari kerja, interview juga kan. Tips abang apa, masih inget nggak? Aku tahu Apa? kalau misalnya kamu lagi interview itu bukan kamu ngejawabnya bagus atau enggak, tapi gimana cara get to know each other gitu loh. Kayak Yeah. kamu jadi bisa kenal perusahaannya tuh kayak gimana, dan perusahaan bisa jadi lebih kenal kamu. Ya dijelaskan dengan sangat buruk sih, cuman ya abang. Jadi abang ngomong kemarin adalah soal mindset. Oh iya, Jadi kadang orang interview kerja tuh mindsetnya dia menilai kita layak apa tidak. Padahal kalau interview kerja tuh sebenarnya kita juga mau kenal perusahaannya. Jadi interview kerja tuh kayak proses saling pengenalan. Jadi kita juga berhak untuk nanya, gue mau kerja di mana, gajinya berapa, tempatnya kayak apa, benefit gue apa. Itu kadang-kadang calon karyawan datang mau interview, mereka nggak berani ngomong karena dalam pikiran mereka, gue harus memuaskan hati ini. Sehingga jawaban-jawabannya juga jawaban-jawaban yang gak jelas gitu loh. Kayak pertanyaannya juga banyak yang basi-basi ya. Kamu melihat diri kamu 5 tahun ke depan seperti apa? Ya tambah tua 5 tahun sih. Terus jawabannya apa dong? Kamu kalau ditanya gitu gimana? Dalam 5 tahun ke depan kamu melihat dirimu seperti apa? Kamu jawabnya gimana? Pasti udah siap. Abang yakin udah ada. Pasti udah ada. Apa ya? Kayaknya jawabanku juga jawaban yang Standar, lebih ya? standar, yang boring, yang apa? gitu-gitu doang ya, Bang. Saya melihat saya masih di perusahaan ini dengan level yang lebih tinggi dari sekarang, dengan tanggung jawab yang lebih berat. Enggak, kalau Enggak, gimana? aku mikirnya saya melihat diri saya 5 tahun ke depan jika saya mendapatkan opportunity bekerja di perusahaan ini. Saya melihat dengan naiknya skill sama ability saya dapat berkembang menjadi misalkan supervisor atau ya let's say director atau seseorang yang mempunyai influence, dan itu karena perusahaan ini. Wih. Iya. Kalau abang interviewer ya, abang akan bilang, tolong dilap dong mejanya. Kenapa? Bekas jilatan kamu. Nice lah. Tapi emang orang sukanya gitu kan? Iya. Karena nggak mungkin ada bilang 5 tahun ke depan kamu ngapain gitu. Ya sih, saya maunya tur dunia gitu kan, misalnya keliling dunia kan nggak mungkin juga. Kalau kamu apa jawabnya apa? Kurang lebih sama. Iya. Sama saya masih bisa memberikan kontribusi besar perusahaan. Iya. Karena ada banyak perusahaan yang kadang pertanyaan interviewnya tuh suka absurd gitu. Kalau nggak salah Google deh, kamu baca-baca nggak sih? Belum. Kayak Google tuh kayak misalnya pas lagi interview, misalnya bayangin, misalnya lagi interview nih, coba tebakan kamu aja secara spontan, berapa jumlah bola kelereng yang diperlukan untuk mengisi satu ruangan gitu. Jadi pertanyaan interviewnya tuh kayak gitu, Unik ya. yang absurd gitu. Dan mereka nggak peduli Jawabannya. yang mereka peduli dari reasoningnya. Misalnya 3.500, kenapa gitu. Kayak gimana cara kita berpikir untuk dapetin jawaban itu. Iya, jadi rahasianya di situ. Train of thought-nya tuh sama dia nilainya itu. Gitu. Kamu ngasih ujangan dong buat adik ipar kamu dong. Aduh. Sebagai Anissa itu tidak pernah bekerja di perusahaan apapun, nggak pernah jadi karyawan, tapi dia self-employed. Dia Cool.
dia dealing sama brand, Oh my dapat sponsorship dan lain-lain. Kamu kasih wejangan dong kepada adik kita kamu menghadapi dunia nyata. Itu kayak gimana? Kalian pengen tahu apa soal Aduh. Menghadapi opportunity, misalnya ada tawaran yang datang, mereka harus ngapain? Kalau aku ya. Ya, dari Tapi pengalaman soalnya kamu. dunianya beda banget, jadi Nggak aku ada agak masalah. bingung sih. Tapi kan transaksinya sama, bahwa mereka punya nilai, mereka punya value, terus ada produk atau brand yang menawarkan duit sekian untuk value mereka, kan sebenarnya kan mirip-mirip gitu. Biasanya kalau misalnya berhadapan dengan klien, pertama yang pasti bersilat-silat itu harus ada. Maksudnya kayak misalnya kalau aku sih bukan nggak ada interview ya, tapi dari cara ngobrol segala macam tuh kita harus membuat si klien kita tuh ngerasa kalau kita tuh sebagai influencer harus, oh ini influencer tepat nih buat brand kita gitu loh. Kayak dari cara penyampaian, cara dia mengenal produknya mereka gitu loh. Maksudnya kita pelajarin dulu sebelum. Jadi sehingga brand itu merasa, oh cocok nih gue ngasih duit sekian untuk dia gitu. Iya. Berarti dalam konteks Inga dan Anggi, ketika datang ke sebuah perusahaan untuk interview sebelum di tahu hire, dulu perusahaannya kita seperti juga harus riset perusahaannya ya. Maksudnya kita juga memperlihatkan kalau kita tuh kenal dengan perusahaan Iya. ini gitu ya. Iya menarik berguna juga ya. nggak? berguna. Iya. Iya benar juga, kamu datang ke perusahaannya gitu. Terus saya tahu banyak soal perusahaan ini, ya kan? Bos Anda kan selingkuh gitu. Gas dong. Terus apalagi? Menghadapi penolakan. Nah, itu kan penting ya nggak? Karena kan kalau misalnya untuk orang-orang yang lagi nyari kerja, berharap sama sebuah perusahaan, terus akhirnya ditolak kan sedih pasti. Demotivasi. Pernah nggak kamu? Kayak gitu? Pernah ditolak ke Kayak panitia. mikir lagi. Tunggu, ditolak atau maksudnya gimana? Ditolak sama perusahaannya. Oh, ya udah saya juga pernah. Ya semua orang deh. Maksudnya Ya udah, cara menghadapinya gimana? Cara Pasti menghadapinya. secara frekuensi kan kamu juga lumayan sering kan? yang Oh iya dong. Iya kan? Nggak, aku aja secara pribadi aku juga sering menghadapi penolakan. emang kenapa sih harus buka? Nggak apa-apa kok. Bagi-bagi ilmu gimana? Oke, yang pertama apapun jawabannya, apapun hasilnya setelah kita ketemu sama klien, ya kita boleh positive thinking, tapi jangan terlalu High hopes. iya, karena kalau sampai ternyata tidak sesuai kenyataan, kita tuh nggak down banget. Jadi kalau aku sih lebih ke kalau misalnya memang nanti brand ini nggak nerima, aku pasti bisa dapetin yang lain gitu sih, yang mungkin satu intinya kalau misalnya memang kita nggak bisa bekerja sama dengan brand ini, insya Allah kita masih bisa, maksudnya banyak brand-brand yang masih sama sejenis yang bisa kita apply juga gitu loh. Jadi maksudnya nggak usah khawatir sih, karena rezeki juga nggak akan kemana. Yang penting jangan terlalu, ya kita boleh berharap tapi harus siap mental juga gitu sih. Nah ini kan mencari pekerjaan juga soal kemauan kan. Maksudnya sampai batas mana kita mau nerima perusahaan yang akhirnya mau hire kita. Kadang-kadang kan orang punya standarnya sendiri, ya kan? Kamu kan pasti misalnya katakanlah pengen banget Unilever, kalau tiba-tiba ada FMCG yang mungkin jauh di bawah Unilever, kamu masih mau terima? Asalkan FMCG. Mau. Bohong. Serius? Serius? Mau. Karena aku interestnya ke sana dan kayak emang bener-bener. Jadi ada berapa FMCG yang udah kamu lamar? Unilever udah dong? Unilever belum. Belum? Iya, karena kan masih harus nunggu yang program itu kan. Sekarang masih belum dibuka setahu aku. Berapa ya? Kayak baru sedikit deh bang. Karena vacancies-nya baru yang dibuka juga baru sedikit. Iya, karena udah akhir tahun juga. Iya, kayak mungkin aku along the way sambil nunggu itu mungkin misalkan kerja di tempat lain dulu baru emang dibuka baru daftar. Juga pasti kalau anak UI itu kebanyakan emang ya karena pada pinter-pinter ya. Jadi kalau abang sih menerapkan sistem di mana ini salahnya banyak perusahaan ya. Salahnya banyak perusahaan adalah ketika mereka mempekerjakan orang pinter, yang mereka nilai adalah gue bisa nge-keep mereka di perusahaan gue kalau misalnya gue naikin gajinya. Padahal enggak. Banyak pekerja, karyawan-karyawan terutama yang pintar-pintar itu akan stay di perusahaan kalau mereka tercapai aktualisasi diri mereka. Kalau need for achievement mereka tuh tercapai. Kalau mereka bisa achieve, bisa contribute, terutama buat millennials kan.
Jadi semakin pintar orangnya, seharusnya bukan semakin gede gajinya, tapi semakin besar ruang yang kita kasih kepada mereka untuk mengekspresikan diri mereka dalam konteks perusahaan, kalau menurut abang gitu. Oh iya. Bener nggak? Iya benar. Iya dong. Kamu mendingan digaji 15 juta buat jadi admin Instagramnya perusahaan atau cuma 7 juta tapi kamu jadi brand manager. 7 juta. Iya. Iya kan 7 juta kan? Kamu kan jadi bisa Belajar. kamu punya responsibility gitu. Jadi menurut abang tuh banyak perusahaan yang kecelenya di situ gitu. Nah itulah kenapa orang-orang pintar kayak teman-teman anak-anak UI gitu banyak yang ngerasa gue nggak achieve nih, gue nggak feeling gue contribute something di perusahaan ini, dan akhirnya mereka lompat ke perusahaan lain sampai akhirnya mungkin yang tiernya paling atas dan bisa ngasih itu gitu. Ya nggak? Seperti yang Anggi sudah buktikan, aku akan coba di perusahaan lain sambil menunggu perusahaan. Berarti bener dong kan bang? Ya benar, dan nggak ada salahnya juga. Iya. Nggak ada salahnya juga. Nggak salah. Karena kan ya kita nggak ada orang yang 100% altruistik kan. Altruistik artinya apa tau nggak? Artinya yang baik hati sekali banget gitu. Pasti orang mikirin kepentingannya dia juga kan. Gue kalau misalnya nggak dapet apa yang gue pengen ya pasti gue pengen. Aku juga Terus ayo apa lagi? Jadi kamu udah daftar, kamu lagi nunggu panggilan. Kemungkinan kalau prediksi abang sih tanggal 20 paling udah pada libur ya. Perusahaan paling nanti buka lagi Januari 5 tanggal 10 gitu. Jadi prediksi abang sih kalian akan jadi pengangguran selama sebulan sih. No, gak ada Kamu, kerjaan. kamu ngapain? Kamu ngapain sebulan ini? masih nyoba apply sih paling. Iya kan, apply ya udah, emang apply mah bisa sehari paling 10 menit apply. Nyari kesibukan. Oh ikut sama paling komunitas. ini Hobi. ngulang-ngulang belajar. Ya, kalau tips abang apa kemarin kalau nganggur? Join apa? Komunitas. Oh iya, ikut komunitas. komunitas yang bisa ngebuat kalian grow. Misalnya apa? Misalkan rumah belajar, jadi volunteer pengajar di sana. Oh, ada? Rumah belajar mawar gitu di Cilandak, aku baru nemu. Oh, Iya. Kamu udah nyari? Iya, aku pengen coba di sana. kamu belum tahu? Belum tahu. Nggak mau jadi volunteer ibu hamil di sini? Boleh kan? Ya udah, apalagi kamu mau tanya ini ke abang? Abang kan udah lama nih kerja. Bang, yang tadi 5 tahun ke depan melihat diri kita kayak gimana, harusnya jawab apa dong? Abang nggak tahu juga sih, pasti jawabannya Beda-beda Boring juga maksudnya. kan? Iya, jawabannya pasti harus boring. Harus yang emang sesuai ekspektasi penanyanya nggak sih? Oh, kalau mau sadis sih 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa? 5 tahun ke depan mungkin saya dalam posisi untuk menginterview orang yang baru masuk, dan jelas saya tidak akan bertanya soal 5 tahun. Nyebelin banget, Bang. Nyebelin banget. Jawabannya akan sangat standar, dan itu pasti jawaban dari buku kisi-kisi menjawab interview wawancara, dan saya tidak bisa menemukan orang ini sebenarnya kemauannya apa. Habis itu jurinya tidur. Nyebelin Panjang banget, Pak. Terus interviewernya kesel dong. Iya Habis basi banget pertanyaannya ya kan? Iya. Ya kan rata-rata emang gitu. Bang. Tapi mungkin perusahaan tuh kayak bukan ngeliat jawabannya, tapi kayak gimana jawabannya si orang itu, terus kayak kelihatan nggak sih karakternya seperti apa? Apakah Tapi kan nanti- kalau dengan ya, dengan personality. pertanyaan seboring dan selazim itu dan selalu ada di buku cara menjawab tes interview, pasti jawabannya juga akan template. Tapi kan Karena beda-beda. kayak Ada Anggi yang tadi kan template banget. Aku nggak template. Oh iya, dari oke, otak fine. tapi kan mungkin pertanyaannya kayak nggak cuma mencakup satu, kayak misalnya ini dan kayak masih berkesinambungan, jadi kelihatan gitu loh karakternya. Oh, ada Apakah lanjutannya ini gitu. orang sebenarnya, maksudnya ada pertanyaan yang Tapi selalu Seperti pasti ya, menilai. pasti selalu jawabannya akan 5 tahun ke depan kamu mau ngapain? Pasti selalu jawabannya saya akan berkontribusi pada perusahaan ini. Dengan pengalaman yang saya dapat selama 5 tahun, gitu. saya pasti jadi salah satu karyawan yang paling banyak memberikan value kepada perusahaan ini. Pasti gitu. Nggak akan ada yang 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Ya mana saya tahu, emang saya peramal, nggak mungkin gitu kan. Kalau abang sih pasti jawabnya gitu. Itu pertanyaan yang aneh. Karena boleh nggak Anda memberikan pertanyaan yang saya bisa jawab gitu secara logis, dan saya bisa ngasih lihat kapasitas saya dalam hal problem solving, dalam hal teamwork, bukan ditanya ngeramal-ngeramal masa depan. Kenapa nggak tanyain misalnya ya, daripada nanya 5 tahun ke depan mau jadi apa, tanyain aja kalau misalnya Anda bekerja, lalu di dalam tim Anda ada satu orang yang freeloader yang tidak mau bekerja tapi mengambil semua
kredit dari satu tim, Anda akan ngapain? Itu kan lebih konkret, ya nggak? Dan lebih kontekstual terhadap problem perusahaan. 5 tahun ke depan Anda mau jadi apa? Nggak tahu, tergantung gitu kan. Tergantung mau gimana, apakah saya tiba-tiba judi bola, terus tiba-tiba saya kalah? Bener nggak tapi? Bener dong. Mungkin itu di fase interview yang pertama kali Bang, Mungkin, yang 5 iya. tahun ke depan kan suka ada banyak ini kan Iya, tahapnya. Ini yang lucu kalau misalnya ada yang nonton video ini terus akhirnya memutuskan bahwa adik-adiknya Radit kayaknya pintar-pintar juga. Yaudah kita panggil ke kantor. Terus tiba-tiba HR-nya 5 tahun ke depan apa gitu. Itu parah sih ya Bang. Tapi ya udah, maksud dan tujuan video ini adalah yang pertama sharing ya, karena kan abang sering ngobrol sama kalian nih soal dunia kerja dan lain-lain. Siapa tahu teman-teman juga nih pengen ngintip obrolan kita gimana sih di keluarga gitu, kakak sama adik ngobrolin soal pekerjaan. Yang kedua adalah untuk ngejual adik-adik gue supaya kalau di luar sana ada perusahaan kan di orang-orang lain yang nggak punya kakak seorang YouTuber yang video ini tonton banyak orang gitu kan pasti kan ngasih surat lamaran. Ini langsung aja, inilah adik-adik saya, mereka S1 lulusan UI loh, UI susah pinter-pinter loh. Lulusan UI terus lulusan luar negeri, udah dipastikan bahasa Inggrisnya bagus. IELTS-nya berapa? Ada di CV kok. Ada lah. Kok malu sih ngomongnya? Sekarang masih TOEFL apa udah IELTS? IELTS. Itu semua standar IELTS. IELTS Ya udah, kalau universitas berapa sekarang? Minimal. Ada yang tergantung universitas. Iya, UQ berapa? UQ minimal berapa? 7, 6. Minimal 6 ya? Oh, kalau di UQ minimal 5,5, tapi dari UI-nya ngasih minimal 6,5 buat bisa transfer. Oke, udah jelas pasti IELTS-nya udah 6,5, udah bagus gitu kan. Dan mereka sangat-sangat butuh pekerjaan. Kalau ada dari FMCG yang mungkin lagi ada lowongan, ini gue pastikan adik gue Anggi ini sangat berkualitas karena tahun lalu gue sempat dengerin curhatan-curhatannya juga, tahu bahwa dia sangat bagus banget di kantornya yang lama ya. Kamu juga sempat intern kan? Iya, intern Dimana? di Brisbane di Australia. Di Australia ya, di Australia 2 kali. jadi apa ya waktu itu? Yang pertama jadi marketing team sama jadi personal assistant si direkturnya. Iya, personal assistant dari direktur sebuah perusahaan di Australia. Australia loh. Yang kedua jadi social media marketing. Social media marketing dan bekerja dalam tim di Indonesia juga jago karena dulu sebelum ke Australia internnya Di Mullenlow. Mullenlow ya, itu ad agency ya, advertising agency juga. Jadi adik gua keren banget lah, pokoknya FMCG langsung inilah. Ya siapa tahu ada, ya mungkin kalau nggak FMCG fashion juga mau, nggak mau juga. Siapa tahu ada perusahaan, ada Swallow kan butuh. Iya. Boleh. Ya pokoknya kalau ada FMCG boleh lah kontak apa tadi? Yunespi@gmail.com. YUNEZTIA@gmail.com. Nah kalau kamu maunya kerja di mana? Aku udah apply di konsultan. Oh kamu maunya konsultan ya? Iya. Karena lulusan ilmu ekonomi itu teorinya kuat banget kan, hitung-hitungannya. Terus kamu juga ini keren banget karena Inga ini pernah intern di Bank Indonesia. Di BI sama di UNICEF. Bank Indonesia sama UNICEF ya, itu ininya PBB ya. Apa sih nama salah satu cabangnya PBB? Apa sih namanya itu? NGO. Iya, itu kan UN kan? Itu apanya UN tuh? Apa bawahnya atau apanya tuh? Bawahnya. Ya, ada bawahnya UN itu yaitu UNESCO. UNICEF itu Oh, yang UNICEF anak-anak. anak-anak. Iya, Iya. Terus internnya di BI ya, susah banget padahal ya masuk BI ya waktu itu. Lumayan. Iya. Iya. Lebih susah ininya sih. Lebih Iya susah. susah sih bang maksudnya. Sosok merendah ya. Susah kok. Iya, pokoknya jadi kalau ada perusahaan-perusahaan konsultan, kamu pengen banget masuk ke mana? Konsultannya Ada top 3-nya tuh, top 3-nya apa tuh? Abang lupa tuh. Deloitte atau EY. Deloitte, EY atau Udah itu aja. satu lagi ada deh kayaknya. McKinsey ya? Iya. McKinsey juga. Tolonglah HR-nya. Tolonglah HR-nya. Nah, terus ada juga di sebelahnya ini Anissa ya. Anissa pengen banget kerja di mana? RD Team. Jadi kreatif ya. Mau jadi editor baru ya. Lumayan buat nama-nama ya. Buat nama-nama Buat popok susu. ya nanti. Karena Anissa udah mulai beli baju
baju bayi. Baju bayi, padahal lahirnya juga masih berbulan-bulan, tapi dia udah pengen menandani bayinya. Kita harus persiapan. Iya, karena jenis kelamin bayinya ini nanti disensor sama Fadil ya. Karena orang tuh biasanya suka kesel sama abang kalau abang ngomong, tapi udah bilang disensor. Jadi kayak nggak pengen ngomong. Kemarin tuh gitu kan ya, yang di video YouTube Rewind, abang ngomong terus abang minta sensor, tapi bener-bener ngomong dan disensor. Jadi jenis kelamin dari bayi gue adalah Nyebelin. sensor aja ya. Emang bang mau ngasih taunya kapan bang? Jenis kelamin anak gue akan gue omongin di SUCRD, di stand up comedy Raditya Dika. Itu nanti mudah-mudahan videonya di Januari ada. Kalau nggak disensor di situ. Disensor juga. Sensor aja Pak. Ya udah, makasih ya Giga. Giga Semoga juga punya itu loh, punya YouTube. Oh iya, lupa. Thank you Pak. Kayak berarti ini collab dong. Oh iya, collab pertama. Iya. YouTube channelnya Hingga Anggi adalah Hingga Anggi Nasution. Hingga Hingga Anggi Anggi Nasution. Nasution. Di situ ada video-video soal suka duka jadi anak kembar. Suka dekat anak Bukan, nggak ada. Belum ada. Bukannya ada ya? Belum. Kan ada YouTuber Australia yang kembar apa twins tuh? Marlene. Meryl tuh. Meryl twins. Itu kayaknya Itu US US, deh bang. Oh US ya, bukan ini. bukan Bukan Australia. Iya. Ya udah, itu bisa di subscribe channelnya Hingga Anggi. Nanti di deskripsi ditaruh deh biar langsung klik masuk subscribe. Yes. Langsung collab sama Bonika sama Oh ya collab. Kontennya terakhir itu montage detik-detik terakhir di Brisbane. Iya, 2 tahun dalam 2 menit. Wih deh, Cool. cool. sedih It's so cool. Ngedit sendiri, syuting sendiri loh. Iya. Serius ya Bang? Jadi Aku yang ngedit. wah. Yang syuting, kamu juga. Berarti dia ngapain? Anggi, ngapain? Anggi 2 paragraf terakhir. Aku ngisi ini apa kopinya. Suara aku. Lagi ngapain? Lagi jadi kembaran. Aku nulis ini Nulis kopinya apa? di dalam. Ini, Iya. copywriting nih. 2 paragraf terakhir. Itu justru paling ngena Om. Justru paling kena. Justru paling kena. Oke, ya udah mudah-mudahan bulan depan ya Angginya udah bisa punya pekerjaan. Wish me luck. Ya, kita doain semoga jadi karyawan yang baik, terus karirnya menanjak. Kalau entrepreneur kalian mau tapi someday bikin bisnis sendiri ya. Tapi untuk sekarang belajar dulu ya. di Iya, perusahaan-perusahaan. belajar dulu. Oke, dadah semua. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.